Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jumpa lagi ya kita di perkuliahan digital marketing. Sama saya Muhammad Rizky Pribadi. Pada hari ini kita mau bahas mengenai metrik digital marketing. Jadi eh, seperti ini ya. Jadi metrik itu ukuran yang digunakan untuk melacak dan menilai suatu proses tertentu. Sama seperti ini nih misalnya ya, kita mengukur bangunan ukur bangunan ya. Nah, itu kan ukurannya apa? Meter, sentimeter, milimeter, dan sebagainya. Atau kalau kita, misal kita mau menurunkan berat badan, kita ada program diet. Bagaimana metriknya, ukuran kita menilai sukses atau tidak dari sebuah ini kita apa timbangan kita kan pakai kilogram, kemudian mungkin miligram, ons dan lain-lain. Nah, sama juga seperti itu di dalam digital marketing. Jadi di digital marketing ada metrik-metriknya juga. Jadi kita bisa mengukur proses kita ini sudah berapa ya, sudah berapa metriknya, ada ukurannya. Nah, ada sejauh ini kurang lebih sih ada 6 metrik digital marketing yang populer. Yang pertama itu ada CTR, kemudian itu ada impression, ada leads, kemudian ada conversion, kemudian ada reach, yang terakhir itu ada bounce rate. Nah, jadi ada 6 matriks yang populer dalam mengukur campaign digital marketing yang kita lakukan. Oke, yang pertama itu kita bahas CTR dulu. CTR itu click through rate, ya disingkat CTR. Nah, jadi CTR ini merupakan rasio antara klik yang dapat dengan jumlah tayangan konten. Jadi persentase ya, hitungannya persentase. Jadi misal nih satu konten posting IG kita itu terdapat 1000 tayangan. Nah, dari 1000 tayangan itu ada 28 orang yang melakukan klik, yang button actionnya itu ya. Kalau banyak kan ada buy no, shop no, atau join no dan lain-lain kan. Nah, itu ada 28 orang yang mengeklik mengeklik dari tayangan kita tuh. Nah, berarti perhitungannya adalah 28 per 1000. Jadi ada CTR kita itu 2,8%. Nah, click through rate-nya 2,8%. Kemudian yang ke selanjutnya itu namanya impression. Nah, kalau impression itu jumlah tayangan dari konten yang kita buat ya, tidak bersifat unik. Jadi misalnya ada satu user dia ngelihat konten yang sama 5 kali, berarti itu tetap dihitung 5, impressionnya tetap 5. Jadi misalnya kalau kalian lihat di IG bisnis ada impression gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan jumlah orang yang melihat, tapi berapa kali tayangan kita dilihat. Karena dia tidak menghitung jumlah orang, tapi jumlah tayangan. Impression berbeda dengan reach. Nah, kalau reach ini dia kebalikan dari si impression. Jadi kalau reach itu dia berapa jumlah user yang dijangkau. Jadi dalam misal satu pengguna dia lihat 5 konten. Kalau di impression tadi kan tetap dihitung 5, tapi kalau di reach itu hitungnya satu, tetap satu. Jadi misalnya saya ngelihat iklan itu sampai 5 kali, itu tetap satu reach-nya. Kalau di impression 5 hitungannya itu. Kemudian itu bounce rate. Nah, bounce rate ini dia rasio antara pengguna yang melakukan interaksi dengan konten tersebut berapa persen. Jadi misal biasa sih di Facebook itu dia langsung nyiapin untuk matrixnya bounce rate. Makanya kita setting di awal campaign tuh kita setting button-buttonnya apa aja gitu. Nah, misal dia bounce rate-nya 25%. Nah, kita lihat di apa namanya tadi? Kalau belakang tadi reach-nya 1000 orang. Nah, berarti ada 250 orang yang dia tidak melakukan apa-apa terhadap iklan kita. Dia lihat scroll langsung. Dia lihat scroll langsung. Nah, gitu. Ya. Nah, itu bounce rate 60% tuh. Dia dari 1000, 250 yang lari nggak ngapa-ngapain dia. Ya, itu bounce rate. Nah, ya, kemudian yang selanjutnya itu ada namanya leads. Jadi leads ini dia itu orang yang mau diprospek gitu. Jadi biasa kalau di iklan itu kan ada tombol yang bawahnya tuh ya, shop now, sign up now dan lain. Nah, pas kita klik itu kan biasa ada bisa di setting sih itu ya, bisa tombol sign up daftar atau kontak WhatsApp yang di chat atau dihubungi dan sebagainya.
Nah, itulah yang namanya leads. Nah, data leads itu biasanya nanti akan dilakukan follow up. Nah, leads ini belum dikategorikan sebagai transaksi, Kama. Dia belum transaksi, dia cuma ngasih data aja, data diri dia untuk kita follow up. Contohnya tuh seperti ini. Nah, contohnya tuh seperti ini. Eh, dia iklan dokter anak sehat sponsor. Dia buttonnya itu ada shop now. Buttonnya itu shop now. Pas kita klik itu nanti akan muncul form seperti ini. Ya, cukup silakan isi form di bawah ini sebagai nomor antrian, nama, nomor WhatsApp kirim. Nah, nanti si salesnya itu akan dapat nih, dapat dapat data leads. Nah, namanya data leads. Data listnya berupa nama dan WhatsApp dan akan di follow up sama si salesnya. Itulah namanya leads. Ya, leads, data leads. Jadi biasanya kemudian yang terakhir itu ada namanya conversion. Nah, kalau conversionnya udah closing berarti artinya ya udah closing, dia udah udah dapat revenue gitu. Nah, biasa sih conversion ini dia mulai menilai sendiri-sendiri ya. Jadi berapa ROI-nya yang ditentukan dari campaign Anda. Misalnya kita punya pengen ada dari 300 lead ada 150 yang di versi dapat revenue segitu gitu. Jadi udah ditentuin dari awal. Jadi kalau conversion tuh udah transaksi dia. Kalau di leads tadi belum belum transaksi. Makanya biasanya kalau pas setting di website e-commerce itu ya, website e-commerce itu kayak marketplace itu, dia biasa kalau kita selesai transaksi dia akan buka tabnya URL-nya beda. Tab URL-nya beda karena itu akan bisa dia tracking conversionnya udah berhasil salesnya. Ya, jadi kalau kalian buat sebuah website e-commerce itu buatlah pas selesai transaksi, berhasil transaksi itu buat URL yang berbeda lagi. Maksudnya ada tab baru biar bisa di tracking. Kalau misalnya berhasilnya itu cuma tetap di URL yang sama, nah itu susah men-trackingnya apakah dia sampai selesai atau tidak transaksinya. Itu maksud saya ya. Nah, biasa dalam bisnis digital marketing itu ya, ada namanya KPI dan matrix. Dua hal ini berbeda. Dua hal ini berbeda. Kalau KPI itu mengukur seberapa sukses campaign yang kita lakukan. Kalau matrix itu cuma ukuran saja, ukurannya. Seperti ini, kita ingin berat badannya. Berat badan saya saat ini 100 kilo misalnya. Saya mau langsing. KPI saya, ya ini KPI saya, dalam 3 bulan saya turun 15 kilo. Nah, itu KPI-nya 15 kilo. Jadi, dalam 3 bulan, kalau dia turun 15 kilo, ya, berarti KPI-nya tercapai. Kilogram itu matriksnya. Kilogram itu matriksnya. 15 kilo itu KPI-nya. Ya, jadi misal kalau dalam dunia digital marketing, oke, saya pengen dalam sebulan itu campaign ini mendapat 300 lead. Data 300 lead. Itu KPI-nya. KPI-nya 300 data leads dalam sebulan. Leads-nya saja itu metrik, tapi kalau 300 lead per bulan itu KPI-nya. Ya, jadi jelas perbedaan antara KPI dan matrix. Oke. Dengan memahami matrix ini, ya setiap metrik dalam digital marketing, kita lebih memahami performa campaign yang kita jalanin. Jadi kita bisa mengukur, oh berhasil atau tidak ya campaign kita, ada ukurannya gitu. Ya. Selain itu kita juga bisa paham, nanti kan banyak campaign itu kan satu aja ya, bisa banyak. Nanti kita bisa lihat tuh ya. Oh, yang ini pakai yang ini kurang nih di sini, perlu diginiin dan lain-lain. Nanti kita bisa baca report yang disediakan oleh Facebook, Instagram, Google ataupun TikTok seperti itu. Ya, sehingga kita bisa uh, meningkatkan. Biasanya sih 3 bulan jalan itu campaign 3 bulan jalan tuh baru bisa dapat data yang sangat-sangat bagus untuk menjalankan campaign yang berikutnya gitu, memperbaiki campaign yang berikutnya. Oke, sekian dulu ya video penjelasan mengenai metrik dalam digital marketing. Kalau ada pertanyaan silahkan diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.